Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Septiana, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 1 Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pengertian tahayul yaitu menurut Kamus Bahasa termasuk sesuatu yang hanya ada dalam kala berkelaka, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagai umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit dalam perut, berbentuk urat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas. Terlebih Rabu terakhir sebagai bulan setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi Muhammad, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sabda, dengan artinya tidak ada adwa, tihad, jarah, hamah, dan safar. Adwa menular penyakit tirajah, yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hamah bermaksud burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, yang jelas sejenis. Yang ada hanya bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik, bahkan dikenal dari mulai hari Jumat dan yang mulia sebagai bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jelas, tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiasyah ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individual yang menyebutkan kemasukan setan, jin, makhluk halus, dan ini juga tahayul. Karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis, tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang terjadi pada manusia dan tidak pandang buluh di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitannya di hidupnya tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres, kehidupan dan beban hidup masyarakat dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban dan ketidakmenentuan masa depan menurut Andi bagian dalam perbesaran terjadi kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang berkata rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadinya kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologis dan psikologi.
Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut Trancer Diorster. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trance, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasanya disebabkan oleh tekanan jiwa. Yang kedua, yaitu pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah atau bidah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa pedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan dusta. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amal yang diada-adakan atau menambah amal dengan ritual ibadah padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya diciptakan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama ibadah Ramadan yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW disebut bid'ah. Hati-hati kalian terhadap perkataan yang diada-adakan. Oleh setiap perkataan hari itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesuatu yang setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat bid'ah An-Nasai. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang mengada-ngada hal baru dalam urusan kami dari agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah atau syariat adalah sebagaimana perkataan Iman Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dan tujuan untuk berlebih-lebihan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu yang diada-adakan di luar agama untuk mengadakan teknologi dalam transportasi industri atau yang lainnya. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dengan agama-agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menegakkan itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan dan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamaku dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terdiri dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Kardadawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah. Bid'ah mengingkari kesempatan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebagai mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslim saja mengakui, bahkan orang kafir pun mengakui kesempatan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah bertaubat dosa dengan perbuatan bid'ahnya, bahkan menanyakan telat berbuat amal yang soleh. Yang ketiga yaitu pengertian khurafat. Sumber khurafat adalah dinamis dan animisme. Dinamis adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata.
Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang dipersonakan, yang dicampur adukkan dengan berbagai dusta atau semua cerita, rekaan atau khayalan. Ajaran-ajaran pantangan adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpan dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan ajaran Islam. Misalnya, meyakini keburukan yang saleh terhadap memberikan berkat, memuja dan memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda-benda, tongkat, keris, batu diandalkan dan sebagainya. Khurafat yaitu adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada Allah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.